Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan, senantiasa selalu di dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali di dalam kajian ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kajian kali ini ada sebuah pertanyaan dari sahabatku yang ada di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Kiai? Semoga selalu dalam rahmat dan keselamatan di sisinya. Begitu juga untuk seluruh sahabat jamaah Uripi Allah dimanapun berada. Saya dengan Ibu Eka Ang dari Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kiai. Semoga pertanyaan ini bisa menambah pemahaman saya dan bisa menambah pemahaman seluruh sahabat Uripi Allah juga dimanapun berada. Saya pernah mendengar kiasan atau sanepan tentang lelaki bujangan seumur hidupnya dan gadis perawan seumur hidupnya. Walaupun kelihatannya mereka hidup bersama, kaki-kaki paninen-ninen, tapi mereka hakikatnya masih bujangan dan perawan tua. Apakah maksudnya ini Bapak Kiai? Mohon penjelasannya Bapak Kiai ya. Dan terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Bapak Kiai. Semoga saya khususnya dan sahabat Uripi Allah semua diberikan kemudahan untuk memahami penjelasan
dari Bapak Kiai atas pertanyaan saya tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekiranya sekian saja Bapak Kiai. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka dari Jakarta. Pertanyaannya pada ringkasnya ada yang dikatakan pria itu bujangan, lelaki bujangan seumur hidupnya, dan ada juga dikatakan gadis atau perawan sampai akhir hayatnya. Jadi bujangan dan perawan seumur hidupnya. Jadi bagaimanakah makna kiasannya? Bila dimaknai secara syariatnya, dimaknai secara ragania, dimaknai secara badania, dimaknai secara manusianya, maka gambaran kiasan itu adalah pria atau lelaki yang tidak pernah menikah atau jomblo, bujangan selama-lamanya. Dan wanita pun demikian, gadis atau perawan selama-lamanya karena tidak pernah menikah. Itu pemahaman syariatnya. Karena pemahaman syariat yang dilihat, yang dipandang, yang disaksikan hanya sosok-sosok manusianya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedang bagaimanakah menurut hakikatnya? Hakikat bujangan tua dan perawan tua itu yang bagaimana? Mari kita teliti, mari kita masuk ke dalam diri kita masing-masing. Meskipun kita dulu pernah menikah, saya dulu menikah usia 22 tahun, istri saya usia 18 tahun, sampai setua ini umur 50 tahun, bisa dikatakan kaki-kaki landinen-linen. Maknanya sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum saya tahu Tuhan, sebelum saya bisa menyaksikan Tuhan, maka saya meskipun kelihatannya sudah menikah, meskipun kelihatannya sudah selalu bersama-sama dengan istri saya, demikian juga istri saya sudah menikah dan selalu bersama-sama saya sampai usia 50 tahun ini. Kelihatannya memang bersama-sama dan tidak bujangan lagi dan tidak perawan lagi. Akan tetapi sudah menikah sampai seusia ini. Akan tetapi secara hakikatnya di sisi Allah, bila kupandang diriku Abdul Halim ini, aku selalu bersendirian.
aku selalu bujangan. Sama halnya dengan istriku, ia merasa seperti perawan terus. Kemana-mana sendirian. Meskipun secara syariatnya bersama-sama. Dipandang secara ragania bersama-sama. Akan tetapi non jauh di dalam hatiku kan yang ada hanya Abdul Halimnya. Non jauh di dalam hati istriku yang ada kan Yayu Sri Wahyuninya. Maka dari itu, meskipun kelihatannya aku sudah menikah, tapi hakikatnya aku masih bujangan. Maknanya bujangan itu bagaimana? Aku selalu bersendirian di dalam hatiku tanpa istriku. Aku bersendirian dengan hawa nafsuku. Aku bersendirian dengan iblis dan setanku. Karena yang nyata di dalam hatiku, karena yang wujud di dalam hatiku, karena yang hidup di dalam hatiku hanyalah diriku sendiri. Maka aku selalu bersendirian dan menjadi bujangan sejak dulu sampai kini. Duduk sendirian. Meskipun kelihatannya duduk bersama dengan istri dan anak-anak. Akan tetapi di dalam hati nun jauh, di dalam diriku, aku bersendirian. Abdul Halimnya bersendirian. Aku duduk sendiri. Aku berdiri sendiri. Aku berjalan sendiri. Aku tidur sendiri, aku mandi sendiri, aku berpakaian sendiri, aku sholat sendiri, aku ibadah sendiri, aku berpuasa, berzakat, tahajud, duha sendirian, aku berwudu sendiri. Aku bekerja sendiri, aku melihat segala sesuatu sendirian, aku mendengarkan segala sesuatu dengan sendirian. Dan apapun yang kukerjakan, walaupun kelihatannya orang lain memandang aku bersama istriku, namun ternyata di dalam hatiku, aku sendirian dengan Abdul Halim sendiri di hatiku. Itulah yang dimaksud inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh-musuhmu yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam hatimu, siapa yang hidup di dalam hatimu, siapa yang berkuasa di dalam hatimu, ternyata masih Abdul Halim, diriku sendiri yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa atas diriku sendiri selama ini. Alhamdulillah, itulah yang dimaksud bujangan seumur hidupnya. Tak menemukan kekasihnya, tak menemukan pasangannya. Karena selama ini Abdul Halim hidup sendirian, kemana-mana sendirian, bujangan, tidur sendirian, meskipun kelihatannya tidur bersama berjajar dengan istriku, tapi hakikatnya aku kan
tidur sendirian. Kalau tidur bersama tentunya ketika terpejam mata tertidur pula sama, bersamaan. Bangun bersamaan dengan istriku, makan bersamaan, mandi bersamaan, kerja bersamaan, berjalan bersamaan, selalu bersama. Akan tetapi kenyataan di dalam hatiku, ternyata selama ini aku bersendirian sebagai bujangan tua. Kenapa? Karena Abdul Halim inilah hawa nafsu yang diturunkan ke dunia, hawa nafsu yang dimasukkan ke dalam neraka bersama iblis dan setan, karena Abdul Halimnya lebih menyembah, lebih mengabdi kepada dirinya daripada kepada Tuhannya di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud bujangan tua, bujangan lapuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi meskipun kelihatan syariatnya bersama, tapi di dalam hatinya sendirian. Abdul Halim, yakni setan yang terkutuk di dalam hatinya, yang merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya, yang lebih hidup daripada hidup Tuhannya, yang lebih berkuasa daripada kuasa Tuhannya. Inilah yang dimaksud bersendirian, bujangan tua. Hidupnya selalu merana, selalu diterpa ketakutan dan ketakutan, rasa kekhawatiran dan kekhawatiran, sedih, gundah gulana, memikirkan Abdul Halimnya dan memikirkan kebutuhan Abdul Halimnya dan yang lainnya. Kenapa ketakutan demi ketakutan? Kenapa kesedihan demi kesedihan? Kenapa gundah gulana? Kekhawatiran selalu menerpa di dalam hati Abdul Halimnya. Karena Abdul Halimnya tidak mau dibarengi, tidak mau, karena Abdul Halimnya tidak mau kembali kepada kekasihnya, karena Abdul Halimnya tak mau dihidupi Tuhannya, karena Abdul Halimnya selama ini tak mau dikuasai Tuhannya di dalam hatinya. Maunya Abdul Halimnya berkuasa sendiri. Maunya Abdul Halimnya wujud sendiri. Maunya Abdul Halimnya hidup sendiri tanpa Tuhan. Karena Abdul Halim ini terlahir dari batu. Tak ada yang menciptakan, sehingga hati Abdul Halim ini keras melebihi kerasnya batu. Maknanya tidak bertuhan, melainkan mentuhankan diri Abdul Halimnya sendiri di dalam hatiku. Inilah yang dimaksud bujangan tua, bujangan terus, sendirian terus di dalam hatiku. Meskipun kelihatannya punya istri, meskipun kelihatannya selalu bersama-sama, ketika di dalam hatiku masih Abdul Halimnya yang selalu ada, masih Abdul Halimnya yang selalu menjadi Tuhan dan yang menjadi penguasa selamanya. Hidupku bujangan, merana, sendirian,
gelap gulita di dalam kegelapan, serba takut di dalamnya. Kenapa itu semua terjadi? Karena Abdul Halim inilah aplikasi sikap-sikap Abdul Halim sebagai bujangan tua, inilah aplikasi dari cerita di dalam Al-Quran, yakni ketika Allah mengabadikan cerita Adam yang ketika dicipta oleh Allah. Jadi sebelum kita buka ayatnya, marilah kita bersama belajar untuk menghening-heningkan, memalam-malamkan, menggelap-gelapkan, mensunyi-sunyikan, mentiada-tiadakan diri Abdul Halimnya, diri kita di hati kita, agar kita tidak sendirian lagi, agar kita tidak menjadi bujangan lagi, agar kita tidak menjadi perawan terus. Kita akan menemukan kekasih kita dan akan selalu bersama-sama sesuai dengan ayatnya, innallaha ma'ana. Allah selalu bersamaku. Selama ini kan kita sendirian terus. Disuruh, diutus lillahi ta'ala, tapi kita selama ini tersesat, angkuh, sombong, selalu menuju li nafsi daripada lillahi ta'ala. Suka kembali kepada diri daripada kembali kepada Tuhannya. Inilah perpisahan, inilah firaq, inilah perceraian. Kapan itu sambung kembali? Sebelum kita sambung, ketemu kembali, maka marilah kita mengheningkan bersama 3 menit. Semoga Allah memahamkan kita di dalam setiap paparan-paparan uripe Allah. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama buka ayatnya. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين لم يكن من الساجدين yang artinya